Berpikir kritis. Berpikir berasal dari bahasa Arab yang berarti kekuatan yang menembus suatu objek sehingga menghasilkan pengetahuan. Dalam arti luas, berpikir kritis berarti kemampuan seseorang dalam menganalisis permasalahan serta ide atau gagasan ke arah yang lebih spesifik untuk mencari solusi sesuai dengan naluri dan pengetahuan yang dimiliki. Dalam Islam sangat menekankan adanya berpikir kritis. Silahkan menyodorkan argumen yang sahih dan proses dialog yang bijak sehingga hasilnya membawa kebaikan untuk semua. Dalam Islam juga sangat menekankan kita perlu menjaga akal pikiran kita jangan sampai diperlemah, baik berasal dari faktor internal maupun eksternal. Itulah gunanya kita harus berpikir kritis. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Makna surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Ayat ini menggambarkan pencipta langit dan bumi serta prosesnya terjadinya siang dan malam dan fenomena-fenomena alam lainnya. Merupakan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala, dan di dunia ini banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dibentangkan pada langit dan bumi untuk termasuk pada diri manusia. Semua harus dijadikan sebagai sarana berpikir untuk umat manusia, khususnya orang-orang yang beriman, agar dapat mengambil manfaat dan faedahnya dan hikmah kebesaran dalam alam semesta. Semua manfaat dan faedah alam semesta. Peristiwa tersebut hanya dapat dipahami bagi ulul albab, yaitu orang-orang yang berpikir dan yang berzikir. Terima kasih. Makna surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191. Ayat ini menggambarkan pencipta langit dan bumi serta proses. Saya akan membacakan surah Ar-Rahman ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'sarul jinni wal insi istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzu illa bisultan. Artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Ar-Rahman ayat 33 mengandung makna bahwa jika sekelompok manusia ditemukan dapat mampu melintasi beberapa planet dengan kekuatan ilmu yang dimilikinya, itu hanya seberapa, tidak sebanding dengan luasnya alam semesta ini. Harusnya ini menjadi pengingat dan tanda untuk menemukan kesadaran kita sebagai umat manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus meyakinkan bahwa semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dipertanggungjawabkannya nanti. Karena semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, harusnya menemukan kesadaran kita sebagai manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang-orang yang benar-benar cerdas adalah orang-orang yang pandangannya jauh menembus dinding duniawi, yaitu hingga kehidupan abadi yang dibalik kehidupan fana dunia ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembacaan Al-Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama ada inna. Hukum bacanya di situ adalah gunnah, yang berarti karena alif bertemu dengan nun bertasydid. Inna. Yang kedua as-samawati. Hukum bacanya itu yaitu al-syamsiyah. Karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf sa. Terus yang ketiga wan nahari. Hukum bacanya yaitu mat tabi'i. Karena ada alif sebelum huruf berharokat fathah. Wan nahari.
Terus yang keempat ada kia mau udah. Di situ hukum bacanya idgham bigunnah karena huruf yang berharakat tanwin bertemu dengan huruf waw yang merupakan salah satu huruf idgham bigunnah juga. Yang kelima ada khalaqata, hukum bacanya itu qalqalah sughra karena huruf ko berada di tengah-tengah ayat. Jadi dipantulkan sedikit. Khalaqata. Terus yang terakhir ada adzaba. Hukum bacanya itu yang mat tabi'i karena ada alif sebelum huruf yang berharakat fathah. Hukum tajwid yang terletak pada Quran Surah Al-Imran ayat 33. Yang pertama terletak pada ayat Al-Insi. Terdapat hukum bacaan ifa karena terdapat nun sukun yang bertemu dengan salah satu huruf ifa yaitu sa sehingga dibaca dahulu. Al-Insi, Al-Insi. Pada ayat An-Nabi'udhu terdapat dua hukum bacaan. Yang pertama terdapat hukum bacaan ifa karena nun sukun bertemu dengan salah satu huruf ifa yaitu fa sehingga dibaca dengung. Yang kedua hukum bacaan matobi'i karena terdapat dua sukun yang didahului dengan huruf berharokat dhamma sehingga dipanjangkan dua harokat. Yang ketiga terletak pada ayat mim aqta. Terdapat hukum bacaan izhar karena terdapat nun sukun yang bertemu dengan salah satu huruf izhar yaitu hamzah sehingga dibaca jelas. Mim aqta, mim aqta. Dan yang terakhir terletak pada ayat illa bisultan. Terdapat hukum bacaan matobi'i karena terdapat alif yang didahului dengan huruf berharokat fathah, alif sukun yang didahului dengan huruf berharokat fathah sehingga dipanjangkan dua harokat. Illa bisultan. Hikmah dan manfaat berpikir kritis. Manfaat berpikir kritis dapat membuat kamu lebih mudah menjabarkan pendapat orang lain dan tidak mudah percaya begitu saja. Dan hikmah dari berpikir positif dapat membuat kamu lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat. Pada saat kamu mencari informasi baru atau mencari solusi tentang masalah yang ada. Berbicara tentang berpikir kritis, artinya naluri kita pasti berpandangan bahwa kemampuan menganalisa dan juga menanggapi suatu hal dengan cepat dan cermat. Namun berpikir kritis digunakan untuk agar kita sebagai manusia tidak dapat ditipu daya dalam berpikir dan juga berspekulasi. Hal ini berdasarkan dengan surah Ar-Rahman ayat 33, Al-Imran ayat 190 hingga 191. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dan berkembangnya juga zaman menjadikan kita sebagai manusia untuk selalu berpikir kritis dalam menanggapi suatu permasalahan agar nantinya kita tidak salah langkah dalam berpikir maupun bertindak untuk menanggapi permasalahan tersebut, karena apa yang kita lakukan berdasarkan dari pikiran kita akan menjadikan dan akan ditanggungjawabkan di akhirat kelak.